Presiden Prabowo Subianto, ya, Bapak yang melanjutkan menjadi orang nomor 1 ada di Indonesia sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia ini, gitu loh, bersama Bapak Gibran. Tapi Pak, soal masyarakat yang terjebak di pinjaman online, angkanya tidak sedikit, menandakan Indonesia tidak baik-baik saja. Di dalam beberapa pidato, ya, Bapak selalu menyampaikan angka kemiskinan menurun. Ya, menurunnya itu saya nggak tahu, entah ini menurun kepada anak cucu, menurun kepada anak-anak mereka setelah orang tuanya yang miskin, menurun kepada anaknya, menurun kepada cucunya, atau menurun kepada apa ini. Saya tidak peduli dengan apapun pencapaian yang Bapak dapatkan hari ini. Yang jelas fakta di lapangan, banyak rakyat Bapak yang terjebak dengan yang namanya pindar. Pinjaman daring yang diganti oleh OJK namanya dari pinjol menjadi pindar. Hari ini rakyat itu menangis. Dia nggak tahu arah yang harus dia tuju itu kemana. Dia nggak tahu lagi seperti apa untuk melepaskan diri dari jeratan ini. Sementara ancaman selalu bergulir. Habis itu bunga tidak mengotak sama sekali. Kemana mereka harus melapor? Bapak percaya kepada yang namanya otoritas jasa keuangan, yang mana ini adalah yang mengatur semua perbankan yang ada di Indonesia setelah dipindahkan oleh Bank Indonesia kepada otoritas jasa keuangan. Tapi soal perkara yang namanya pinjol ataupun pindar tidak terselesaikan sama sekali. Sejak pinjol hadir ke Indonesia tahun 2015 lalu, sampai dibuatkan POJK di 2016, sampai sekarang, masalah pinjol masih tetap sama. Pengancaman, intimidasi, sebar data, bunga tidak manusiawi, dan segala macam. Ini masalah yang tidak pernah hilang, dan Bapak selalu berupaya untuk menekan angka kemiskinan. Menekan dalam arti ini makin diperbanyakkah atau makin dikurangi? Ya, kalau bahasa tekan dalam kehidupan sehari-hari, kalau ditekan habis ke bawah ya makin banyak dia. Yang semulanya 100 orang kalau dipadatin lagi ke bawah bisa jadi 1000 orang. Jadi maksud penekanan yang Bapak sampaikan ini apa? Kalau penekanan yang Bapak sampaikan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, pinjol tolong dibenahi. Tolong diperbaiki. Karena angka kemiskinan disumbang oleh pinjaman online. Gimana tidak? Iklannya penuh dengan tipu muslihat yang ada. Semua iklan menjanjikan surganya. Tapi fakta setelah mereka terjebak dalam hal itu, kenyataan tidak sesuai dengan iklan yang ditawarkan. Kemana masyarakat harus melapor? Hanya bisa melapor kepada Tuhan. Tidak ada di luar itu. Mereka dicaci maki, mereka dihina, bahkan mereka ada yang nekat melakukan tindakan pidana, yang nekat untuk mengakhiri hidup. Ini akibat ketakutan yang sangat berlebihan. Karena mereka tidak tahu lagi harus mendapatkan solusi dari mana. Dia mencoba melapor kepada otoritas jasa keuangan yang ditunjuk. Tapi yang terjadi, solusi tidak mereka dapatkan. Sementara mereka menyatakan sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup. Apakah mereka ini termasuk orang yang jahat? Apakah mereka termasuk mafianya? Enggak. Karena mereka tidak sanggup, karena besarnya bunga yang diterapkan. Besarnya bunga yang diberikan. Besarnya pemotongan biaya layanan yang mereka ambil. Ngerinya penagihan dalam telat 1 hari atau 2 hari. Ini yang mereka rasakan. Harusnya Bapak sebagai pemimpin tertinggi di negara ini sudah saatnya menyelesaikan semua permasalahan yang ada di negara kita ini. Salah satunya adalah kebebasan pinjaman online beroperasi di Indonesia tanpa mempedulikan semua aturan yang dibentuk. Ya, apakah selama ini tidak ada solusi sama sekali? Ya, memang tidak ada sama sekali. Solusinya cuma dibahas oleh DPR tapi tidak jelas arahnya kemana. DPR cuma teriak-teriak, marah-marah, tapi tidak menunjukkan solusi yang tepat. Ada kasus di akhir tahun 2024. 2 keluarga nekat mengakhiri hidup gara-gara pinjol. Dibahas di mana-mana, ya terlepas dari itu beritanya sudah tenggelam. Solusi tidak ada. Apa solusinya? Nggak ada. Sampai detik ini, mereka masih berperang dengan ketakutan yang ada.
Maka dari itu diharapkan kepada Bapak Presiden Prabowo untuk benar-benar serius dalam menangani permasalahan pinjol. Pinjol tidak bisa Bapak anggap sepele. Pinjol ini tidak bisa dianggap masalah murahan atau masalah kecil. Tapi pinjol penyumbang kemiskinan terbanyak ada di Indonesia. Hampir semuanya terjebak di pinjaman online dan hampir semuanya mereka tidak mampu membayar itu. Karena dimiskinkan. Pinjol cuma ada dua. Orang berhenti pinjol. Kalau nggak miskin mati. Cuman itu aja. Karena pinjol solusi yang paling tepat untuk memiskinkan. Dan solusi yang paling tepat untuk mempersingkat usia. Ini ranah pinjol. Ya, nggak ada di luar itu. Kalau Bapak diamkan, Bapak tidak mengambil tindakan, yang terjadi makin banyak lagi rakyat Bapak yang menderita gara-gara hal ini. Setuju nggak teman-teman semuanya? Kalau Bapak Presiden turun tangan dalam hal ini, hapus pinjol dan blokir pinjol, kapan perlu semua orang OJK dan orang AFPI direvisi ulang. Karena kalau masih wajahnya itu aja, ya semua pasti ada backingannya dong. Pinjol pasti ada tempat berlindungnya. Makanya semua wajah yang ada di OJK diganti. Semua wajah yang ada di Asosiasi Fintech Pendanaan diganti. Karena data yang mereka berikan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Datanya selalu bagus, datanya selalu indah. Datanya selalu baik, faktanya rakyatnya menangis darah. Masyarakat yang terjebak di sana menangis. Tidak tahu lagi arahnya mau kayak mana. Mereka hidup dalam kebingungan. Mereka hidup dalam kesengsaraan. Mereka setiap hari dihantui dengan ketakutan. Tidak ada kenyamanan untuk mereka duduk di rumah mereka sendiri. Bayangin begitu ketakutannya mereka setelah mereka masuk ke ranah yang namanya pinjaman online. Dan inilah pentingnya perpanjangan tangan atau benar-benar keseriusan dari pemerintah pusat, terutama Bapak Presiden, kapan perlu diterbitkan perpresnya untuk penghapusan pinjol-pinjol yang tidak layak ini. Bapak bentuk satu tim independen untuk menguji kelayakan semua pinjaman online itu. Jangan dikasih tahu. Kapan perlu menjadi peminjam. Coba suruh staf kepresidenan itu meminjam pinjol semuanya. Habis itu telatin. Nggak usah juga telatin. Tunggu aja 1 hari atau 2 hari menjelang jatuh tempo. Rasakan seperti apa dampaknya. Coba aja dulu. Nggak ada masalah. Biar sama-sama kita paham. Biar sama-sama mata terbuka. Apa yang terjadi gitu loh. Tapi kalau kita hanya mendengar ceritanya, katanya semuanya bagus-bagus aja. Tapi coba yuk kita cari tahu faktanya seperti apa. Kenapa orang-orang semuanya pada mengeluh? Kenapa orang-orang semuanya pada tidak mampu, tidak sanggup dan segala macam? Ada apa? Kan ini yang harus dijadikan PR. Ya, saya berharap video saya ini teman-teman semuanya bisa sampai kepada Bapak Presiden. Silahkan teman-teman semuanya tag Bapak Presiden kita atau channel Sekretariat Kepresidenan. Anda boleh tag semuanya biar mereka melihat. Kapan perlu uji coba dulu? Ya, jangan percaya kalau cobaannya atau kata-kata ini tidak terbukti. Jangan percaya, tapi cari dulu lah buktinya. Tes dulu minjam. Minjamnya nggak usah ke ilegal, minjamnya langsung ke pinjol resmi. Apa yang terjadi nanti? Sangat licik. Pinjol legal ini sangat licik. Gitu loh. Kita meminjam di pinjol legal, di pinjol resmi, yang pindar-pindar yang berlindung di balik OJK, kita ajukan. Dananya cair, dananya tidak cair. Promosi sampah dari pinjol ilegal masuk ke handphone kita. Pertanyaannya, mereka dapat data dari mana? Si ilegal tadi. Kalau bukan dari yang legal. Kayak gitu cara membuktikannya. Sangat simpel. Berarti data ini diperjualbelikan. Menandakan satu pinjol legal ada pengikut puluhan pinjol ilegal. Benar nggak teman-teman semuanya? Terutama Anda yang sudah mencoba melakukan pinjaman di pinjol. Kita ajukan ke pinjol legal, dana cair, dana tidak cair. Promosi sampah dari pinjol ilegal itu tetap masuk. Benar atau tidak? Ya, kalau enggak dari mana pinjol legal, pinjol ilegal ini mendapatkan data kita kalau bukan dari yang legal? Sementara yang kita ajukan cuma pinjol legal kok. Pinjol resmi bahkan raksasa lagi. Kita mengajukan, kita download, kita isi data kita ajukan. Dananya nggak cair, kita nggak dapat duitnya. Tapi promosi yang masuk melalui SMS tetap ada. Dan pinjol yang mempromosikan itu bukan pinjol legal, tapi pinjol ilegal.
pertanyaannya, di mana pinjol legal ini menyimpan data sehingga pinjol ilegal mendapatkan? Kok bisa pinjol ilegal yang ikut mempromosikan juga? Sementara ini nomor baru, handphone baru perdana mengajukan pinjol juga. Kok bisa gitu loh? Otomatis ada keterhubungan yang dekat antara pinjol legal dan ilegal. Makanya kita berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Pak Gibran itu tolong Pak dilirik rakyat ini benar-benar Pak. Selain Bapak memperbaiki ekonomi-ekonomi yang saat ini sangat lesu, Bapak juga harus memperbaiki ekonomi dari dalam Pak. Salah satunya pinjol adalah mesin pemiskin secara digital yang dibentuk untuk memeras rakyat Indonesia. Ya, nggak ada manfaatnya. Tidak ada orang yang mengkonfirmasi sukses setelah meminjam pinjol. Bahkan yang terbaru aja, sekelas kebab Baba Rapi aja, itu mengalami ketidakmampuan membayar. Ya, sekelas perusahaan loh. Besar gitu. Ya nggak sih? Dan kita juga bisa melihat berapa besaran bunga yang diminta. Pinjam 2M. Dalam waktu 2 bulan, dia harus memberikan bunga sebesar 4%. Jadi totalnya berapa itu? Ya totalnya 80 juta dalam waktu 2 bulan. Ya, dan begitulah penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat. Besarnya bunga. Mereka bingung harus kemana. Itu baru bunganya aja. Belum caci maki, dipermalukan. Ya, mereka diancam baik secara fisik maupun verbal. Mereka dipermalukan ke semuanya. Akhirnya apa? Berdampak buruk pada rakyat Indonesia. Nah, inilah yang dibutuhkan sebenarnya. Mudah-mudahan Bapak Prabowo bisa mendengar. Meskipun kita di sini cuma bisa berusaha, mudah-mudahan video ini bisa sampai kepada Bapak Presiden dan benar-benar beliau membentuk satu aturan yang tidak bisa dilanggar sama sekali. Benar-benar dia mencari pinjol-pinjol yang benar-benar layak beroperasi di Indonesia. Jangan dibiarkan rakyat kita ini sebagai objek saja. Objek pasar, apapun produk yang ditawarkan selalu dibeli oleh rakyat gitu loh. Rakyat dipaksa untuk membeli dengan iklan seindah mungkin. Padahal fakta tidak seperti itu. Ya, silahkan pendapat teman-teman semuanya dan jangan lupa juga untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya supaya video ini sampai kepada Bapak Presiden dan kita mendapatkan solusi yang tepat. Dan untuk Anda yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar pinjol, saya tekankan sama Anda, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Lebih baik Anda berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam. Ya, buat teman-temanku semuanya, khususnya Anda yang sudah tidak mampu, tidak sanggup membayar pinjaman online. Ya, mungkin Anda saat ini mungkin sudah nggak tahu lagi ya harus mengarah kemana, harus seperti apa, dan apa-apa aja yang harus saya lakukan lagi di tengah situasi seperti ini. Dan ada lagi informasi bahwasannya pelacakan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan segala macam itu sedang dilakukan. Bahkan ada yang mengalami telat bayar sejak tahun 2021, bahkan dia baru mendapatkan pekerjaan di bulan-bulan ini saja, itu masih ditemukan dan masih dihubungi oleh pihak pinjol. Kan bingung juga teman-teman semuanya ya, biar saya terangkan di sini seperti apa tindakan kita buat ke depannya dan seperti apa sih konsepnya. Kapan sih pinjol ini berakhir menagih dan kapan dia berhentinya dalam menagih? Apakah benar hutang kita ini selama perjalanan kredit kita itu sudah lunas di KPR, asuransi dan segala macam. Tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-temanku semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu karena supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Nah, ini buat teman-temanku semuanya. Mungkin Anda sudah panik dan sudah stres juga ya. Apa sih yang harus saya lakukan ini? Sementara keadaan sudah tidak memungkinkan lagi. Duit sudah nggak ada. Ya kan, sudah ditoleh kanan kiri. Mungkin selama ini perjalanan teman-teman semuanya mungkin sudah sibuk ya dengan mencari talangan dana, mencari pinjaman ya, tapi alhasil ya tidak membuahkan hasil juga. Sementara itu kita masih disibukkan dengan panggilan telepon yang tidak berhenti setiap hari, WhatsApp yang tidak putus-putusnya, email juga seperti itu. Kalau dia hanya sebatas mengingatkan tagihan sih oke-oke aja, tapi ini
lebih kepada penekanan, pengancaman juga, sehingga membuat kita panikan juga dan kita stres juga. Kan itu yang terjadi sama diri teman-teman semuanya. Nah, hari ini buat teman-teman semuanya, tolong ya saya sampaikan di sini. Kalau memang menyatakan ini benar-benar ya, yang tahu keadaan hidup itu cuman diri Anda sendiri. Saya pun tidak tahu gitu loh. Hanya Anda yang tahu bagaimana kondisi hidup Anda hari ini. Kalau memang Anda sudah diantarkan kepada titik buntu banget dan buntu banget, Anda sudah tidak ada lagi dana sama sekali, tidak ada lagi aset yang bisa diperjualbelikan gitu loh. Dan habis itu Anda masih disibukkan dengan panggilan-panggilan telepon ini. Seperti biasa saya selalu menyarankan Anda, mungkin 3 komunikasi ini tidak usah dulu Anda pakai. Ya, ini nggak ada masalah loh. Anda tidak menggunakan telepon, tidak menggunakan WhatsApp, tidak menggunakan email. Ini nggak ada masalah. Yang saat ini Anda gunakan ya, ini Anda buang dulu sementara. Ini nggak ada masalah. Demi keselamatan Anda untuk kedepannya. Kalau Anda masih membiarkan hal seperti ini, saya yakin banget keadaan Anda bukan makin membaik, keadaan Anda pasti makin buruk daripada hal ini. Ya, itu step awal yang harus teman-teman lakukan. Habis itu berdamailah dengan diri sendiri. Kalau teman-teman selalu kepikiran tentang apakah ada DC datang ke rumah, apakah ada kunjungan ke rumah dan segala macam, alangkah baiknya urungkan juga niat Anda untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Saya sarankan juga untuk Anda jujur dan terbuka dengan keluarga. Ya, dan itu akan menyelamatkan Anda. Kalau Anda sudah praktekkan hal itu, saya yakin banget Anda sudah terselamatkan. Dan habis itu lagi, seperti yang saya sampaikan tadi, terjadinya pelacakan-pelacakan terhadap keberadaan si Debetur. Salah satunya hari ini yang sangat disibukkan oleh teman-teman semuanya adalah tentang pelacakan yang dilakukan oleh mereka itu melalui BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan beberapa pinjol legal bisa menemukan si Debetur itu melalui BPJS tadi. Apakah data BPJS bocor? Kalau pertanyaan Anda apakah data BPJS bocor, 2022 lalu, kalau saya nggak salah, itu sudah bertaburan di dunia maya gitu loh, di internet ya, bahwasanya data BPJS ini memang bocor. Ya, kalau itu pertanyaan Anda. Tapi kalau Anda berpikirnya, saya baru kerja ini bang, saya baru kerja 5 bulan atau 7 bulan ini ya, tapi kenapa debt collector masih tahu dengan nomor baru saya, tempat kerja saya gitu. Kalau hal-hal seperti itu ya bisa aja dia mencari informasi-informasi dari kontak darurat, dari orang sekitarmu, itu bisa aja ditemukan ya. Jadi nggak usah heran teman-teman dengan hal itu semuanya. Bukan berarti Anda dilacak melalui BPJS Tenaga Kerja juga, enggak gitu loh. Tapi kita lebih ke positive thinking aja. Dan habis itu lagi, sering juga saya dengar dari teman-teman semuanya, bang, kapan si pinjol itu berhenti menagih ya? Kalau pertanyaan Anda kapan pinjol berhenti menagih, sebenarnya mereka akan berhenti kalau perkara ini sudah selesai. Kalau Anda sudah membayarkan hutang Anda, mereka akan berhenti menagih. Karena sesingkat pengetahuan saya dari dulu sampai sekarang saya mengedukasi, tidak ada batasan tertentu untuk debt collector menghentikan penagihan atau tidak melakukan penagihan lagi terhadap si debetur. Tidak ada batasannya. Jadi kalau Anda berharap mereka berhenti melakukan penagihan terhadap Anda, ya bayar hutangnya. Tapi kalau Anda belum melakukan pembayarannya, sampai kapanpun Anda akan tetap ditagih. Ya, sampai kapanpun. Jadi kalau ada yang bilangin 90 hari bang ini berhenti, yang berhenti itu pihak internalnya. Pihak eksternalnya tidak. Pinjolnya tidak melanjutkan penagihan lagi, tapi datanya dilimpahkan ke OJK, tapi pinjol tetap menyuruh pihak ketiganya untuk melanjutkan penagihan tersebut. Jadi nggak ada ceritanya hutang Anda selesai. Ya, atau Anda tidak ditagih. Habis itu lagi, ada juga yang menyampaikan sama saya bahwasannya ini sudah di-cover oleh asuransi. Tentang asuransi sendiri, kalau untuk asuransi pinjol sampai detik ini itu masih membingungkan. Karena ketidaktransparan dari pihak pinjol menyampaikan tentang asuransi ini sejak awal. Ya, pinjol tidak terbuka loh tentang asuransi ini, sehingga kita diminta meraba-raba dalam hal itu. Benar ada aturannya bahwasannya OJK menyampaikan pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi untuk memitigasi risiko gagal bayar. Ya, tapi kewajiban ini seperti apa persyaratannya, seperti apa klaim asuransinya, siapa yang sudah mendapatkan asuransi tersebut, tidak ada terbuka sampai detik ini. Ya, bahkan di beberapa media sosial aja kalau kita pertanyakan seperti di Google dalam aturan dan segala macam, di sana dituliskan asuransi itu akan diklaim ya kalau si nasabah meninggal dunia. Ada juga asuransi diklaim kalau nasabah memang mengalami kebangkrutan. Ada juga asuransi diklaim kalau nasabah sakit dan
ada musibah lainnya gitu loh. Tapi untuk asuransi pinjol kalau saya rasa itu lebih kepada kalau si nasabah meninggal dunia, ya baru diklaim asuransi tersebut. Tapi ya kita nggak tahu juga nih pengklaimannya itu seperti apa, mereka melaporkan asuransi itu seperti apa. Ya sudahlah, kita nggak usah memikirkan soal asuransi tersebut. Sehingga teman-teman yang bertanya sama saya, Galbay dari tahun 2021 itu hutang tidak lunas gitu loh, bahkan masih ditagih, memang tidak ada batasan-batasan tertentu. Maka dari itu saya sarankan, satu-satunya hal yang mengganggu Anda itu kan nomor Anda tadi. Ganti aja nomornya, hapus aja WA-nya, ganti aja emailnya. Dan usahakan buat teman-teman semuanya, ketika Anda mempergunakan nomor baru, jangan mempergunakan dengan nick yang sama. Karena ada kecurigaan kita dalam hal itu, karena kita ragu-ragu juga. Takutnya nanti, kebocoran data ini makin luas, kebocoran data ini makin lebar. Sehingga, data Anda ini terbuka dari pihak GSM itu sendiri. Ya, jadi teman-teman, kedepannya kalau Anda sudah mengganti nomor itu, usahakan pakai nomor nick anak atau nomor nick orang tua, biar jauh lebih aman. Dan habis itu bekerjalah seperti biasa, berusahalah seperti biasa, kumpulkan uang Anda. Nanti kalau uang Anda sudah terkumpul, negosiasikan. Pokok yang Anda terima aja negosiasikan. Ya pasti pinjol mau kok, daripada dia mengalami kerugian total. Ya, ini tadi tuh yang curhat sama saya, Galbaynya itu dari 2021. Tapi sejak tahun 2021 sampai sekarang dia tidak menabung sama sekali. Seandainya tahun 2021 itu dia menabung 10.000 perak aja per hari, sudah berapa duit dia terkumpul itu? Ya, tapi ya itulah kecerobohan kita terkadang. Bahkan saking gagalnya kita menjadi manusia, bahkan duit 5.000 atau 10.000 per hari pun kita tidak bisa menyisihkan hal itu gitu. Makanya buat kedepannya, perbaikilah hidup teman-teman semuanya. Dan jangan lagi terjadi gali lubang tutup lubang. Jangan ada lagi yang baperan-baperan dengan ucapan di telepon, di WhatsApp, di email. Itu hanyalah skenario dalam penagihan. Dan jangan juga sampai Anda berpikir terjadi pelacakan lokasi, penjebolan data BPJS dan segala macam. Tidak usah berpikir sejauh itu juga. Ya, buat teman-teman semuanya. Dan pentingnya juga Anda mengenali nanti setelah Anda nonton video ini, tolong tuh dihafal POJK nomor 22 tahun 2023 tentang aturan penagihan kredit terbaru. Biar Anda lebih paham, biar Anda lebih mengerti apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Ya teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terima kasih banyak Anda sudah hadir. Jangan lupa juga untuk disupport channel ini.